Sobat Polda Banten, aku harap kabar kalian semua baik ya. Sobat, aku akan selalu memberikan himbauan di masa pasca pemilu 2024 ini agar kita semua selalu menerapkan netralitas, menjaga Kamtibmas, selalu menghindari berita hoaks, dan selalu untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Oh iya sobat, jagalah kesehatan tubuhmu juga ya, sekarang sedang tinggi angka kasus demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Maka dari itu sobat, Polda Banten mengajak untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari demam berdarah. Mari kita simak podcast terkait demam berdarah yang telah dilaksanakan ya sobat. Memang untuk tahun 2024 ini terjadi peningkatan kasus untuk Provinsi Banten. Tetapi tidak hanya di Provinsi Banten, tetapi di provinsi di Indonesia yang lain juga banyak mengalami peningkatan kasus. Bahkan di dunia pun juga memang untuk saat ini kasus demam berdarah sedang meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di podcast Polda Banten. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan penyakit demam berdarah di tengah masyarakat. Nah untuk lebih mengenal dan mengetahui apa sih itu penyakit demam berdarah dan bagaimana cara pengobatan, pencegahan, dan berperilaku hidup sehat. Oke, hari ini sudah kita undang ada salah satu tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang akan memberikan penjelasan kepada kita semua. Langsung aja kita sapa, ada Bapak Tri Iskandar Eskep MH sebagai pengelola program DBD Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Selamat datang Pak di podcast Polda Banten Pak. Sehat Ya, Pak? terima kasih. Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak berkenan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Polri Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Iskandar Eskep MH selaku pengelola program Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ya. Salam sehat untuk pendekar Banten. Nah Pak, ini kan Bapak di Dinas Kesehatan sebagai pengelola program DBD ya Pak ya. Betul. Ini tugasnya apa saja nih Pak? Mungkin secara umumnya atau gamblangnya bisa dijelaskan. Tugas saya sebagai pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah memfasilitasi teman-teman kabupaten kota untuk pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah. Kemudian kita juga selalu memvalidasi data-data pasien demam berdarah yang dilaporkan oleh teman-teman kabupaten kota. Iya. Gitu. Tapi ada jumlah peningkatan nggak sih Pak dari memang sebelumnya? Memang untuk tahun 2024 ini terjadi peningkatan kasus untuk Provinsi Banten. Tetapi tidak hanya di Provinsi Banten, tetapi di provinsi di Indonesia yang lain juga banyak mengalami peningkatan kasus. Bahkan di dunia pun juga memang untuk saat ini kasus demam berdarah sedang meningkat. Gitu. Nah kan sedang banyak, berarti itu kan banyak ibaratnya ini lagi musim hujan, kemarau apa hujan ya Pak ya? Iya. Kalau itu berpengaruh nggak sih Pak sama adanya nyamuk DBD gitu? Iya, sangat berpengaruh, terhadap iklim dan terutama curah hujan karena mempengaruhi suhu dan kelembapan kan. Jadi nyamuk itu kalau hujannya tinggi, kemudian banyak tempat-tempat perindukan nyamuk, contohnya misalnya sampah, botol bekas, kemudian ban bekas, kena air hujan. Nah itu banyak sekali potensi untuk tempat perindukan nyamuk Aedes. Oh begitu. Nah sebelum jauh nih Pak pertanyaannya, sebelumnya tadi belum dijelaskan untuk pengertian DBD sendiri itu apa, itu Pak mungkin boleh dijelaskan supaya Sobat Polri semakin mengetahui sih Pak detailnya seperti apa gitu. Baik, untuk penyakit DBD sendiri singkatannya juga DBD gitu ya. Jadi demam berdarah dengue. Jadi artinya penyakit ini disertai pertama yaitu demam,
Kemudian selanjutnya akan terjadi perdarahan dan penyebabnya adalah virus dengue. Jadi penyebabnya adalah virus dengue. Jadi DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk. Jadi nyamuknya yaitu nyamuk Aedes aegypti. Begitu. Jadi melalui nyamuk gitu ya Pak? Iya, betul. Perantaranya adalah nyamuk. Aedes atau virus dengue ini tidak akan menular antar manusia. Misalnya kita terkena DBD, kemudian keluarga kita ataupun anak kita, istri kita tidak akan tertular oleh kita, tapi yang menularkan adalah nyamuknya. Begitu. Ya. Nah, kalau untuk datanya sendiri Pak, itu berapa banyak sih yang terjangkit dari penyakit ini Pak? Untuk saat ini sampai dengan bulan April 2024 itu sudah terdeteksi ataupun terlaporkan kasus di Provinsi Banten itu ada 7.561 kasus dan yang meninggal adalah 30 orang. Sampai ini juga. Ya, lumayan banyak. Itu dari awal tahun 2024. Betul, itu mulai dari Januari sampai dengan April 2024 ini. Nah itu menyerang anak-anak atau orang dewasa Pak sebagian besar? Jadi penyakit demam berdarah ini menyerang semua umur. Semua umur. Iya, karena kan nyamuk menggigit nggak pilih ya, nggak pilih-pilih. Apakah itu anak-anak ataupun dewasa ataupun misalnya suku Batak atau suku Jawa, tapi nyamuk ada makanan, ada yang digigit atau ada ada target yang ingin digigit ya pasti digigit gitu. Dan ingat mungkin nyamuk yang menggigit ini nyamuknya betina ya. Pasti nyamuknya betina nyamuk betina, ada Aedes aegypti, kemudian membawa virus. Tapi kalau nyamuk yang tidak membawa virus, artinya mungkin tidak akan tertular DBD. Ada nggak sih Pak ciri-ciri nyamuk yang membawa virus dan enggak, yang maksudnya yang bisa kita lihat secara kasat mata? Betul. Kalau virus yang ada di nyamuk secara kasat mata kita tidak bisa deteksi, ya. Tetapi virus dengue ini itu ada di nyamuk, dari telurnya pun sudah ada virusnya. Iya, makanya agak sulit emang untuk mencegah demam berdarah ini kalau budaya kita ya untuk bersih-bersih PSN itu berkurang atau sulit untuk dilaksanakan, itu sangat sulit karena nyamuk juga kan berkembangnya sangat cepat. Iya, tapi kan sebelumnya juga pernah saya dengar juga Pak, kalau nyamuk DBD zaman sekarang ini nggak peduli tempat kotor atau bersih gitu Pak, bahkan tempat bersih pun berpotensi ada nyamuk Aedes aegypti itu Pak. Apakah itu betul juga Pak? Iya, jadi gini, memang kalau kita mau tahu penyakit demam berdarah kita harus kenal ya nyamuknya. Yang pertama secara teori adalah kalau nyamuk Aedes aegypti senangnya di tempat yang bersih. Begitu. Ya. Satu di tempat yang bersih, kemudian yang kedua itu biasanya tempat perindukannya itu berbahan dari buatan manusia, misalnya dari plastik, dari semen dan sebagainya. Tapi kalau misalnya air bersih, kemudian alasnya tanah, itu dia tidak mau. Itu nyamuk lain, itu nyamuk lain. Ya, itu nyamuk Anopheles biasanya. Jadi kita juga harus kenal beberapa nyamuk ya. Kalau nyamuk yang masyarakat mungkin tahu itu adalah nyamuk got ya, nyamuk yang ada di got yang air kotor, yang suka panas gitu ya, yang kalau maghrib di telinga kita ngung-ngung itu. Nah itu nyamuk got atau nyamuk kulek. Dia bawa penyakit lain kalau nyamuk kulek, bukan bawa DBD gitu. Misalnya kulek bawa filariasis atau kaki gajah. Jadi nyamuk punya tugas masing-masing. Sipnya juga berbeda. Nah, kalau nyamuk demam berdarah menggigitnya pagi hari dan sore hari. Sipnya lah. Ya. Dan menggigit kita manusia mengambil darah itu bukan makanan, bukan dia makan, tapi dia untuk mematangkan telurnya. Iya, jadi setelah dia gigit manusia ngambil darah, dia akan pergi nyari genangan air untuk
mengeluarkan telurnya itu. Iya, gitu. Berarti sebagai perantaranya aja ya Pak ya, darahnya bukan untuk dimakan. Bukan, jadi darah bukan makanan nyamuk, tetapi ada nyamuk membutuhkan darah untuk mematangkan telurnya. Gitu. Lalu untuk pola penyebarannya itu seperti apa Pak? Selain hinggap antar manusia begitu Pak, apa misalnya digigit si A digigit nyamuk ini langsung ada gejalanya langsung ke B misalnya gitu Pak, atau bagaimana? Kalau untuk penularan sebenarnya penyebaran ya, sebenarnya nyamuk kita digigit nyamuk misalnya Aedes belum tentu saat itu kita juga langsung kena ya. Kalau daya tahan tubuh kita kuat kita bisa melawan virusnya dan kita punya antibodi virusnya, kemungkinan kita tidak akan tertular gitu. Tetapi kalau ada juga yang baru digigit 1 kali misalnya, kemudian kita daya tahan tubuhnya kurang, bisa langsung tertular. Masa inkubasinya itu sekitar 2-7 hari. 2-7 hari. Nah itu gejala awalnya seperti apa Pak? Ya, gejala demam berdarah biasanya ya tadi itu ya yang sudah kita sampaikan bahwa DBD, demam berdarah. Yaitu tandanya yaitu yang pertama adalah demam atau panas. Nah, demam panas ini biasanya kalau kita kasih obat penurun panas, dia tidak akan sembuh, tidak akan turun panasnya. Tidak akan turun. Iya, tidak akan turun. Kemudian ada mual, nyeri ulu hati gitu ya, pegal-pegal, sakit kepala. Dan kalau terjadi manifestasi yang lebih lanjut akan ada ruam di kulit atau bintik merah di kulit, misalnya di lengan. Nah, itu bisa juga kita deteksi dengan memakai rempelit. Ya, apa itu Pak? Rempelit itu jadi tekanan darah atau alat untuk menampung darah, menekan darah di sini agar bisa muncul tuh rempelitnya. Biasanya tidak muncul. Kemudian akan ada mimisan. Mimisan? Gitu. Mimisan. Karena berdarah tadi kan. Tindak lanjutnya ataupun gejala selanjutnya adalah perdarahan. Jadi ditandai dengan adanya bintik-bintik di kulit, kemudian mimisan gitu. Terus kalau misalnya udah ada gejala seperti itu Pak, misalnya kita kan cuman demam aja nih, demam misalnya 3 hari nggak turun-turun, ini bagaimana Pak tindakan yang harus kita lakukan? Kalau saya pikir kalau demam itu sampai 3 hari bisa menahan demam 3 hari sangat luar biasa gitu ya. Jadi artinya gini, itulah yang menyebabkan kasus demam berdarah ini menjadi susah untuk ditata laksana karena sudah 3 hari baru berobat gitu ya. Karena kan biasanya gitu Pak, nunggu lemes dulu gitu kan. Itu budaya masyarakat Banten tuh, terutama nih wilayah Kota Serang nih juga kan. Jadi kalau panas 3 hari baru setelah sudah lemes, sudah perdarahan baru dibawa. Artinya kalau memang kita untuk deteksi dini, kalau kita punya gejala panas, kemudian mual, muntah, sakit kepala, itu kalau dalam minum obat penurun panas 1 hari tidak turun, sebaiknya langsung ke Vasankes. Karena nanti secepatnya atau sedini mungkin bisa diperiksa, itu bisa pakai RDT. Rapid Test Diagnostic ya. Jadi ada pemeriksaan cepat untuk mendeteksi dia DBD atau tidak. Begitu. Sudah ada begitu ya Pak? Di puskesmas ada. Itu bentuknya adalah EGG dan EGGM. Gitu. Lalu bahayanya dari penyakit ini apa Pak? Nah, bahaya dari demam berdarah ya ini sebenarnya demam berdarah kalau kita cepat mendeteksinya tidak akan menjadi perdarahan atau kita mudah untuk menyembuhkannya. Hanya terapi cairan kita cukup. Tetapi biasanya seperti tadi yang sudah disampaikan, 3 hari 3 hari baru mau berobat, kemudian sampai puskesmas, sampai rumah sakit sudah ada trombositopeni misalnya, trombositnya sudah kurang dari 100 misalnya, kemudian udah ada tanda-tanda perdarahan kayak ruam di kulit, mimisan. Nah itu yang sangat sulit kita untuk lakukan tata laksana. Tapi kalau kita kedeteksi sedini mungkin, misalnya panas sehari, kemudian langsung kita periksa deteksi DBD, itu lebih mudah dan tidak berbahaya. Kalau sudah terjadi perdarahan ya pasti akan meninggal. Gitu. Makanya banyak yang meninggal karena telat dibawa ke
puskesmas atau rumah sakit. Iya. Lalu kalau sekarang tuh udah ada ya Pak yang namanya vaksin DBD ini? Udah ada belum sih Pak? Sudah ada, tapi vaksin DBD ini belum secara program atau WHO ditetapkan, tapi ada pihak-pihak swasta yang sudah melaksanakan vaksin. Karena berbayar. Nanti kalau udah masuk ke program, insya Allah tidak berbayar. Iya. Gitu. Kalau berbayar sekitar berapa Pak? Atau ini beda-beda? Swasta ya Pak ya ini? Saya nggak tahu kalau berbayar berapa. Oke. Mungkin kan masyarakat juga kadang takut gitu ya Pak kalau mau berobat karena biaya yang belum ada. Mungkin ya, apakah ada program-program yang bisa dinikmati masyarakat Pak dari Dinas Kesehatan sehingga masyarakat bisa berobat secara gratis dalam penanganan DBD ini Pak? Ya. Seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir terkait pelayanan kesehatan ya. Provinsi Banten melalui Rumah Sakit Banten sebenarnya masyarakat ataupun warga miskin yang tidak mempunyai BPJS ataupun asuransi lain bisa berobat ke Rumah Sakit Banten dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Itu untuk kebijakan Provinsi Banten untuk Rumah Sakit Banten. Ya. Kemudian untuk kabupaten kota sebenarnya juga yang warga miskin atau masyarakat miskin yang tidak mempunyai BPJS juga bisa atau kebijakannya adalah bisa mendaftarkan atau didaftarkan menjadi peserta BPJS melalui yang dibayarkan oleh pemerintah. Gitu begitu. Sebenarnya. Ya. Lalu Pak, sebenarnya masyarakat bisa nggak sih nanti untuk mengajukan mendapatkan fogging di lingkungan tempat tinggalnya Pak? Mungkin mengajukan kemana? Ada prosesnya seperti apa gitu Pak? Nah ini fogging yang memang menarik ya, karena kalau masyarakat mendengar daerahnya ada DBD pasti minta fogging gitu ya. Itu sudah kami Dinas Kesehatan Provinsi pun sudah mungkin bisa ratusan atau ribuan ya kita melayani surat terkait fogging. Jadi fogging memang sangat dibutuhkan apabila ya. Jadi fogging dibutuhkan apabila untuk memutus rantai penularan. Gitu ya, memutus rantai penularan dan mencegah terjadinya KLB, kejadian luar biasa. Tetapi fogging sebenarnya harus mempunyai beberapa syarat. Ya, yang pertama adalah kalau fogging itu yang pertama syaratnya adalah adanya kasus. Ya, setelah ada kasus kemudian dilaporkan ke puskesmas. Dilaporkan ke puskesmas melakukan namanya kunjungan rumah atau penyelidikan epidemiologi, ya sering kita sebut PE. Jadi dari PE itu kita periksa nanti 100 sampai 200 rumah di sekitar kasus. Kita lihat apakah di situ nanti ada yang panas juga atau yang sakit juga, satu atau dua gitu. Kemudian kita periksa ABJ. ABJ itu angka bebas jentik, jadi kita lihat tuh tempat-tempat perindukannya, bak mandi, bahan bekas di sekitar juga 100 sampai 200 rumah situ, kita nilai kira-kira ABJ-nya di angka berapa. Kalau ABJ-nya kurang dari 90%, nah itu memenuhi syarat untuk dilakukan fogging. Begitu, ya. Dan perlu diingat juga bahwa fogging ini yang pertama adalah hanya membunuh nyamuk infektif, nyamuk dewasa, iya kan? Kemudian fogging biayanya sangat mahal. Nah, ketiga, fogging itu bisa menyebabkan keracunan, ya kan? Baik manusia, hewan atau tumbuhan tercemar jadinya kan. Dan yang kelima, yang sangat berbahaya juga bahwa fogging ini akan menyebabkan resistensi, atau ini fogging yang sembarangan ya, akan menyebabkan resistensi nyamuk terhadap obat fogging atau bahan insektisida fogging. Kalau sembarangan di fogging, nyamuknya nanti akan kebal, jadi tidak akan mati. Malah gitu ya Pak ya, bisa begitu. Contohnya mungkin kita sehari-hari di rumah habis maghrib kita semprot pakai, dalam tanda kutip boleh kita ngomong merek nih, kita semprot misalnya, kemudian nyamuknya jatuh, setelah kita mau
pegang ataupun kita mau matikan terbang lagi. Sering nggak seperti itu? Iya, kadang kayak gitu. Ya itu seperti itu. Itu artinya insektisida ataupun bahan kimia yang ada di obat tadi resisten terhadap nyamuk. Nyamuknya sudah kebal. Iya. Malah bukannya mati ya. Iya, bukannya mati malah tambah aktif ya Pak. Tambah kebal, nanti kita pakai insektisida apa lagi gitu. Begitu. Gitu kalau terkait fogging ya mohon sih kalau untuk fogging ya mungkin seselektif mungkin dilakukan untuk fogging gitu. Begitu. Nah, lalu bagaimana nih Pak perilaku atau sikap masyarakat yang sehat mungkin ya biar terhindar dari yang namanya penyakit DBD tadi Pak? Ya. Jadi DBD ini tidak akan selesai oleh tenaga kesehatan saja, ya. Kita perlu juga kita perlu bantuan lintas sektor. Ya, saya beri apresiasi untuk kali ini Polda Banten bisa membuat podcast untuk mungkin penyuluhan terhadap masyarakat ya. Mudah-mudahan banyak yang melihat ini. Jadi pengendalian DBD bisa dibantu gitu. Jadi sebenarnya DBD ini sangat mudah dan murah sebenarnya penanggulangannya. Hanya cukup satu, misalnya kita laksanakan PSN. Apa itu Pak? Apa itu PSN? PSN 3M+. Pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk dengan apa? PSN tadi misalnya apa 3M-nya? Apa Pak? Apa coba? Membersihkan, menyikat bak mandi gitu ya, kemudian menutup tempat tampungan air, kemudian M yang ketiga mendaur ulang bahan-bahan yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk, misalnya bekas bekas galon, kemudian ban bekas itu didaur ulang ya, bisa didaur ulang, dan plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk. Misalnya dengan memakai repellent, kemudian menanam tanaman pengusir nyamuk, dan ya banyaklah pokoknya. Banyak ya Pak ya. Mudah kan masyarakat bisa melaksanakan itu sebenarnya. Ya semoga segera ini ya Pak ya, berkurang lah, bukan meningkat lagi di tahun ini. Harusnya berkurang. Ya. Oh satu lagi mungkin dengan saya lupa ya, ini dengan program gerakan satu rumah satu jumantik. Ya. Satu rumah satu jumantik. Jumantik itu juru pemantau jentik. Artinya setiap rumah itu ditunjuk misalnya anaknya atau ibunya atau bapaknya untuk selalu memeriksa tempat-tempat perindukan nyamuk. Ya, jadi diperiksa ada jentiknya atau tidak. Kalau ada dibuang, kalau tidak memungkinkan untuk airnya dibuang dan sebagainya, bisa pakai larvasida ataupun obat yang mematikan jentik. Berarti iya. Nah begitu Sobat Polri, jadi mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan supaya tetap bersih ya Pak ya, supaya terhindar dari jentik-jentik itu terutama ya Pak ya. Dan semoga kita semua terhindar dari yang namanya penyakit DBD. Amin. Ingat, hidup itu indah dan sehat itu mahal ya Pak ya. Sehat itu mahal. Oke Bapak, terima kasih sekali sudah berkenan menyempatkan hadir di studio podcastnya Polda Banten. Semoga sehat selalu dan semakin sukses untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Polri, mungkin ini adalah akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat boleh Sobat Polri, boleh, boleh sekali Pak. Boleh satu saya pesan ya, boleh nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, jadi jangan sampai sumbangkan nyamuk yang kita pelihara atau yang tidak sengaja kita pelihara menjadi penyakit buat tetangga kita, gitu ya. Mantap. Jadi jaga kebersihan dan tetap sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Sobat Polri. Jadi untuk Sobat Polri yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang bisa langsung tulis di kolom komentar bawah ya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di penghujung video nih Sobat. Terima kasih ya atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu.